Shalom saudara-saudara warga jemaat GKPB Tiberias Kepaon yang Tuhan Yesus kasihi. Di pagi hari ini kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai bukti kemenangannya atas kuasa maut serta membebaskan kita dari kematian kekal. Puji-pujian dan syukur telah kita naikkan ke hadirat-Nya. Dan kini tiba saatnya kita mendengarkan serta merenungkan firman kebenarannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-28. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta dan pemelihara hidup kami anak-anak tebusan-Mu rindu untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda-Mu. Topanglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar firman yang tersaji hari ini memberkati kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 28 demikian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu
di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berita tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang mati menjadi topik utama dalam 1 Korintus pasal 15. Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih berada di dalam dosa. Jadi kebangkitan merupakan bukti atau jaminan bahwa kita sebagai orang beriman juga akan mengalami kebangkitan karena Kristus telah dibangkitkan Allah. Dan itu berarti kemenangan atas kuasa maut atau kematian. Bagi kita yang hidup saat ini, peristiwa kebangkitan Kristus hanya dapat kita lihat dengan kacamata iman. Artinya, peristiwa itu telah terjadi di masa lampau ketika kita belum dilahirkan. Jadi peristiwa itu bukan lagi peristiwa yang biasa kita lihat dengan mata jasmani kita. Meskipun demikian, kebangkitan Kristus bukanlah hanya sebuah peristiwa di masa lampau. Dengan mata iman kita melihat bahwa kebangkitan Kristus memiliki makna di masa kini dan di masa depan. Di masa depan kita akan mengalami kebangkitan sebagaimana Kristus dibangkitkan. Lalu bagaimanakah makna atau relevansi kebangkitan kita di masa kini? Tentunya maknanya bersifat kiasan. Bukan kebangkitan dari maut secara jasmani. Maknanya adalah kemenangan kita atas kecenderungan dosa dan atas godaan duniawi. Kebangkitan Kristus yang kita hayati sebagai kemenangan atas maut itu semestinya menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk mengalahkan dosa. Hal ini berarti kemenangan setiap hari bagi kita. Dan perikop kita hari ini adalah penggalan dari satu perikop yang panjang tentang kebangkitan orang mati. Nampaknya sebagian besar jemaat pada waktu zaman Paulus mulai ragu dengan kebangkitan itu. Oleh karena itu, baik fakta tentang kebangkitan Yesus serta cara kebangkitan orang percaya menjadi uraian yang penting untuk ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus pun mendiskusikan bahwa inti pewartaan Injil adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kebangkitan orang mati dan cara kebangkitan itu sendiri. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman yang harus dimengerti oleh setiap orang. Sebab misi Yesus ke dunia bukan hanya untuk menjadi manusia, tetapi untuk penebusan umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya.
yaitu untuk mengalahkan kuasa maut, bahkan termasuk juga segala pergumulan hidup orang percaya. Kebangkitan Yesus adalah bukti kasih setia Allah kepada manusia yang berdosa. Melalui kebangkitan Kristus, Allah mempersekutukan dirinya dengan semua orang percaya. Dan itu berarti orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus dipakai oleh Allah sendiri menjadi sekutunya di muka bumi ini. Sebagai sekutu Allah, hendaklah kita hidup di dalam kesatuan. Karena melalui kebangkitan Kristus, orang percaya dijadikan sekutu Allah. Hal ini berarti ada pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia. Dengan pulihnya hubungan Allah dengan manusia, maka sebagai orang percaya kita harus melakukan pemulihan hubungan dengan semua ciptaan Tuhan, pemulihan hubungan dengan sesama, dan hubungan kita dengan lingkungan. Sebagai contoh kecil, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam. Kita menjadikan bumi ini sebagai rumah kita bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan. Tahun ini adalah tahun Oikumene, yang berarti tinggal dalam satu rumah. Kita tidak hanya beroikumene dengan sesama orang percaya saja, melainkan juga kita beroikumene atau tinggal dalam satu rumah, yaitu dunia ini, dengan semua ciptaan Tuhan. Sebagai orang pengikut Kristus, tentu kebenaran yang disampaikan Rasul Paulus bahwa Yesus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya, dan di mana Bapa berada, maka mereka pun berada. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya, yang menyia-nyiakan hidupnya di dalam dunia ini, alam maut menjadi tempat setelah kematiannya. Jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kita kepada Kristus. Rasul Paulus di tengah tekanan dan penderitaan dalam hidupnya, tetap dengan teguh memelihara imannya dalam Kristus sampai dengan garis akhir. Dan inilah yang harus menjadi teladan saudara-saudara dan saya. Amin. Satu doa untuk kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Setelah berminggu-minggu kita tidak bisa ibadah di gereja, namun Tuhan kita memakai kesempatan ini untuk bertemu secara pribadi, secara keluarga per keluarga dengan saudara. Tuhan mau berbicara dan mendengarkan hati saudara, mendengarkan seruan saudara pribadi per pribadi. Oleh karena itu, percayalah bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, dan Dia tetap hadir sampai selama-lamanya. Dia akan memelihara saudara, melindungi saudara, dan memberkati saudara setiap hari. Selamat Paskah. Mari bangkit bersama Kristus di dalam iman. Amin.